Benim duygularım da var, düşüncelerim de var. Bu tarafa bakan herkesle paylaşıyorum ben. Halo semuanya, sobat setia channel ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pasti kalian lagi gabut kan? Dan lagi nontonin channel ini Crush Movie yang bakalan selalu siap sedia menemani waktu gabut kalian. Siapa nih di sini yang pernah punya teman masa kecil yang lawan jenis dan kerjaannya cuma berantem terus? Awas ya, kalau gitu biasanya jadi jodoh nih. Karena film yang akan kita bawain berjudul Make Me Believe. Dan film ini menceritakan tentang dua pemeran utama yang sudah saling kenal sejak kecil, tetapi belum pernah bertemu kembali. Ketika keduanya kembali bertemu, ternyata pertemuan keduanya seperti sudah ditakdirkan. Keduanya tidak bisa berhenti untuk menyakiti satu sama lain atau menghina satu sama lain. Ada masanya ketika pemeran utama lelaki tidak mengakui masa lalu mereka dan mencoba untuk bisa bekerja dengannya. Mereka menghabiskan beberapa jam di penjara dan pemeran utama perempuan pun tertidur di bahunya. Namun hubungan keduanya masih berada di tahap awal sehingga keduanya meluangkan waktu supaya bisa merasa nyaman. Sebenarnya si pemeran laki tidak bisa menganggap teman karena ia tertarik secara romantis dengan si pemeran perempuan. Sayangnya akan ada suatu peristiwa yang menghancurkan hubungan mereka dan menyebabkan banyak keraguan. Bagaimana kelanjutan film Make Me Believe? Film ini tayang perdana pada 27 Juni 2023 dan merupakan rating 5,6 versi IMDb. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Dan inilah film Make Me Believe 2023. Di siang hari terdapat wanita yang sedang mengendarai mobil dan dia terlihat sedang buru-buru nih. Tiba-tiba ada pengendara motor yang menyalip dirinya dan membuatnya marah. Wanita ini bernama Zahra. Ternyata dia akan pergi ke rumah neneknya. Sampai di rumah neneknya pintu rumah semua dikunci dan ditelepon pun tidak diangkat. Seorang pria bernama Dennis menghampirinya karena dia juga sedang menghampiri neneknya yang ada di seberang rumahnya. Mereka pun panik karena kabar sebelumnya nenek mereka terserang jantung. Jadi mereka berusaha membuka pintu. Dennis berusaha masuk lewat jendela dan Zahra yang tidak sabar ini melempar helm Dennis sampai memecahkan pintu kaca rumah neneknya. Tapi tak lama kemudian ternyata nenek mereka berdua datang dari pantai. Nenek ini dimarahi karena mereka berbohong, bilangnya sakit mereka sedang berlibur. Ternyata nenek-neneknya ini berbohong agar mereka mau datang karena kalau tidak begitu mereka selalu sibuk. Zahra dan Dennis malah bertengkar karena Zahra melemparkan helm milik Dennis dan membuatnya lecet. Anneanne ben Avrupa'da. Ben de burada unutmuşum. İşinizden gücünüzden sıra bize gelmiyor. Hayırdır? Di rumah Dennis dia menanyakan kenapa neneknya berbohong. Ternyata neneknya sangat kangen nih kepada Dennis dan ingin bertemu dengan Dennis. Niye buradayım? Bunu alınmış olamazsın herhalde. Değil mi? Nerede olursam olayım gelirim hem de. Zahra ditelepon oleh rekan kerjanya yang bernama Ahu. Dan Ahu ini mengabarkan kalau musuhnya yang bernama Karim sedang mencari muka ke bosnya dan hampir mengalahkan promosi mereka. Zahra makin panik karena dia juga tidak ada di sana. Jadi dia meminta Ahu untuk mengulur waktu dan Zahra akan menghandlenya dari jauh. Setelah menelpon, nenek Zahra menyuruh Zahra untuk mengantar kue ke rumah nenek Dennis. Di rumah nenek Dennis, karena neneknya sedang membuat kue, jadi Dennis yang disuruh mengambil kue di depan. Iya, padahal cuma mengantarkan kue nih guys, tapi mereka tetap bertengkar nih dan berselisih paham. İnce ve lezzetliler yani. O yüzden beklersin. Alsın değil mi? Pada malam hari Zahra yang sedang risau ini mendapatkan kabar kalau Karim musuhnya itu tidak jadi mendapatkan wawancara dari modelnya. Jadi Zahra yang kini akan mendapatkannya. Zahra pun sangat senang dan dia menceritakan tentang pekerjaannya itu kepada neneknya. Keesokan harinya Karim menelpon Zahra dan mereka berselisih paham gitu guys. Sampai akhirnya mereka bertaruhan nih, siapa yang menang dalam promosi ini, ia akan tetap tinggal dan yang kalah harus berhenti kerja. Zahra pun menyetujuinya walaupun sebenarnya dia agak takut. Melihat nenek Dennis yang sedang kebingungan, Zahra pun membantunya untuk mengambil kucing yang terjebak di atas pohon. Zahra mengambil kucing itu, tapi para neneknya ini heboh dan memanggilkan Dennis untuk membantunya. Dennis akan membantunya secara tidak sengaja menendang tangga dan mengenai kepala Dennis yang membuat kepalanya terluka. Zahra meminta maaf kepada Dennis, tapi Dennis yang memang sudah kesal ini menjadi sangat marah. Di
Di rumahnya Zahra mengantarkan perban kepada Dennis sekaligus untuk meminta maaf. Tapi Dennis menghindar nih guys. Akhirnya Zahra meminta maaf kepada nenek Dennis saja. Di rumahnya Zahra melihat sebuah lukisan yang membuatnya kaget karena fotografer yang sedang dia rebutkan dengan Karim adalah Dennis, yaitu teman kecilnya itu. Deniz Tunalı. Evet Tunalı. Di rumahnya Zahra sangat kebingungan dan senang. Dia langsung menghubungi Ahu kalau kini dia sedang bersama dengan Dennis Tonoli yang selama ini mereka cari. Ben sana yazacağım. Kerem'le de anlaşma yaptım, terfiyi kaçır. Di sebuah kafe pinggir pantai, Dennis dan sahabatnya yang bernama Ulas mengobrol. Dennis bilang kepada Ulas kalau dia kesal setelah bertemu dengan teman masa kecilnya yang sangat menjengkelkan itu, yaitu Zahra. Pada malam hari Zahra dan Ahu berjalan-jalan karena itu hari pertama Ahu berkunjung ke tempat Zahra. Sen mi üzülsen mi bilemedim. Di pagi hari, Ahu dipaksa bangun oleh Zahra karena mereka harus menjalankan tugas dan bagaimana caranya agar Dennis mau wawancara bersama Zahra. Zahra memiliki ide bagus, yaitu mengundang Dennis dan neneknya untuk makan di rumahnya, sekaligus untuk meminta maaf, dan neneknya pun setuju mendengar ide Zahra. Düşündüm ki belki hep birlikte kahvaltı yap. Nenek Dennis pun datang, tapi dia datang sendirian, tidak bersama Dennis. Di tempat tinggal Dennis, dia hanya bersantai dan tidak sarapan. Ulas pun memiliki ide dan mengajak Dennis untuk makan di rumah neneknya saja. Mereka akhirnya datang ke rumah neneknya untuk sarapan. Ulas dan Dennis sarapan di rumah neneknya, dan di sini Ulas pergi dulu. Ternyata Ulas pergi ke tempat Zahra dan Ahu, dan Dennis pun menyusulnya. Dennis datang untuk mengambil makanan yang dibawa oleh Ulas. Saat itu sekalian Zahra untuk memberikan sesuatu kepada Dennis, yaitu menggantikan helmnya yang rusak. Tapi helmnya malah model bunga-bunga gitu guys. Ternyata yang mencari helm ini adalah Ahu, dan ini semua ulah Ahu guys. Ya ben arayarak Renkleri güzel ama öbürünün anısı var. Zahra dan Ahu pergi ke kafe pantai yang ternyata Ulas bekerja di sana. Setelah memesan minum, ternyata Ulas bergabung nih dengan mereka dan mengobrol tentang pekerjaan mereka. Mendengar hal itu, Ulas jadi memiliki ide untuk melibatkan Dennis sebagai fotografer mereka, yang memang itu adalah tujuan mereka guys. Tak lama kemudian Dennis pun datang dan Ulas menyuruh Dennis untuk mengantar Zahra ke suatu tempat. Awalnya Dennis tidak mau, tapi akhirnya dia mau mengantar Zahra. Mereka pun berangkat naik sepeda motor, tapi di sini Zahra seperti sangat tegang gitu guys. Mereka pergi ke tempat pertama, yaitu di pinggir pantai, dan menikmati angin sepoi-sepoi berdua. Selanjutnya Zahra mengajak Dennis untuk jalan ke dermaga karena tempatnya yang lebih bagus, dan mereka pun jalan. Di sini Dennis memfoto Zahra diam-diam. Begitupun dengan Zahra yang juga mau memfoto Dennis dari kejauhan. Cie. Mereka berdua menikmati tempat itu sampai matahari terbenam. Pada malam harinya mereka makan di restoran di pinggir pantai dan Zahra melakukan hal aneh, yaitu memegang ikannya dengan tangan di depan Dennis. Pada saat mereka makan, Zahra mengajak Dennis ke suatu tempat yang lebih tenang. Mereka berdua akhirnya pergi ke dermaga yang di sana hanya ada mereka berdua guys, dan menikmati angin dan bulan bersama. Mereka pun mengobrol santai nih dan menceritakan sedikit tentang hidup mereka. Setelah obrolan mulai makin hangat, Zahra pun mendekati Dennis dan tiba-tiba Zahra malah mendorong Dennis ke air. Zahra juga ikut nyebur nih guys. Dennis yang seperti itu jadi kesal dan marah karena hal itu mereka jadi kehilangan kunci sepeda motornya dan mengharuskan mereka harus pulang jalan kaki nih. Denize düşürdüm. Manyağım ya ben çıkar. Deniz. Di pinggir pantai Ahu dan Ulas malah pacaran. Di sini Zahra meminta maaf kepada Dennis karena dia tidak berniat untuk membuat semuanya berantakan. Tapi dia hanya ingin membuat Dennis menjadi tidak tegang lagi kepadanya. Tapi yang dilakukan Zahra malah bikin Dennis makin marah dan kecewa kepada Zahra nih. Di rumahnya Dennis curhat kepada Ulas kalau dia sangat kesal kepada sikap Zahra. Begitupun dengan Zahra yang merasa bersalah kepada Dennis. Nenek Dennis dan nenek Zahra memiliki ide bagus nih agar kedua cucunya itu berbaikan. Zahra makin panik setelah Dennis yang kini sudah tidak mau dihubungi. Waduh, gimana untuk melakukan wawancara ya kalau dihubungi aja Dennis sudah tidak mau. Yapma Allah aşkına. Dün öptüğü kızı antik kentin içindeki. Nenek Dennis meminta Dennis untuk ikut ke pasar membelikan sesuatu. Sedangkan di tempat itu terdapat Ahu dan Zahra yang sedang membicarakan pekerjaannya. Saat Dennis dan Ulas menunggu neneknya, tiba-tiba Ulas menghampiri Ahu dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Ahu pun mau dan tinggallah Zahra sendirian di sana. Saat Zahra sendirian dan ada dua pria yang tak dikenal yang malah menggoda-goda dan mengganggu Zahra gitu guys. Awalnya Dennis hanya melihatnya dari jauh dan membiarkan hal itu terjadi. Tapi saat Zahra pergi, dia malah dipaksa dan diikuti oleh dua prianya itu dan membuat Zahra marah dan ngebuki mereka semua.
saat membantu Zahra untuk meleraikan dengan dua pria itu. Tapi yang ada mereka malah saling keroyok guys, dan ujung-ujungnya ditangkap oleh polisi deh. Di sel Dennis bukannya tenang sama masalah kemarin, tapi dia makin kesal lagi nih kepada Zahra. Karena gara-gara Zahra dia akhirnya berada di sel. Di dalam sel pun mereka pun tetap berantem guys, dan Ulas serta Ahu berusaha menolongnya. Setelah dua pria tadi dipanggil, ternyata mereka menjelaskan kalau mereka mengganggu Zahra hanya menjalankan tugas yang disuruh oleh nenek-nenek mereka, agar berujung cekcok, tapi malah berujung berantem. Mendengar hal itu akhirnya polisi pun membebaskan Dennis dan Zahra pada keesokan harinya. Pada malam hari secara tidak sadar, Zahra tidur di bahu Dennis dan Dennis membiarkan hal itu. Keesokan harinya mereka pun bebas dan Dennis mengajak Zahra untuk pulang bersama menaiki motornya. Soalnya Zahra tidak mau, tapi ujung-ujungnya dia pun mau guys. Di perjalanan Zahra memang sangat tegang kalau naik motor. Mengetahui itu Dennis bukannya malah jalan pelan-pelan, tapi dia makin membawa motornya dengan ngebut-ngebut dan membuat Zahra benar-benar marah dan memintanya untuk menepi. Saat menepi, Zahra memarahi Dennis dan dia menjelaskan kalau dia sangat trauma naik motor karena gara-gara kecelakaan sepeda motor dia kehilangan kedua orang tuanya. Makanya sampai saat ini Zahra sangat takut untuk naik motor. Setelah menjelaskan itu semua, Dennis pun langsung mencium Zahra dan menenangkannya. Mereka tak langsung pulang ke rumah, melainkan duduk santai di pinggir pantai dan mengobrol. Di sini Dennis cerita kepada Zahra kalau dia sangat emosi saat helmnya dirusak oleh Zahra karena helm itu memiliki kenangan indah. Kenangan itu adalah dulu helm itu akan diberikan kepada Zahra, tapi Zahra tidak datang saat diajak ketemuan dengan Dennis. Yang ternyata Dennis sudah suka pada Zahra sejak kecil guys, tapi mereka berdua tidak berani mengungkapkannya. Di rumahnya nenek Zahra dan Dennis makin pusing bagaimana cara agar mereka berbaikan, tapi Dennis dan Zahra pulang dari sel mereka dan malah terlihat sangat tenang. Ahu dan Ulas jadi curiga nih apa yang terjadi sama mereka berdua nih. Di rumahnya Ahu langsung menanyakan kepada Zahra apa yang dia sembunyikan darinya, tapi Zahra tidak mengaku guys. Ahu akhirnya menanyakan tentang wawancara yang akan dilakukan, tapi Zahra masih tidak siap untuk berbicara kepada Dennis. Dennis dan Ulas duduk santai di terasnya dan Ahu menghampirinya bersama mereka. Terdengar dari jauh suara Zahra yang marah-marah. Dan kata Ahu biasanya kalau begitu Zahra sedang teleponan nih dengan Karim, yaitu musuh bebuyutannya di kantor. Setelah menelpon, Dennis pun menghampiri Zahra dan menanyakan tentang keadaan Zahra. Dennis akhirnya mengajak Zahra agar lebih tenang, yaitu mengajak jalan-jalan menaiki mobil. Dan sambil berjalan-jalan nih, mereka berdua udah seperti orang pacaran guys, padahal baru kemarin mereka berantem nih. Emang kalau udah begini selesai dunia milik berdua ya, dan yang lain kontra nih. Di pinggir pantai mereka mengobrol tentang kenapa dulu Zahra tidak mau diajak ketemuan sama Dennis, yaitu karena pas hari itu Zahra kehilangan kedua orang tuanya yang membuatnya tidak bisa datang. Dan ya, baru bisa minta maaf sekarang kepada Dennis. Mendengar hal itu Dennis langsung memaafkannya. Dan yang terpenting kini dia berani mengungkapkan perasaannya kepada Zahra. Begitupun dengan Zahra yang memang sudah suka sejak lama kepada Dennis. Dennis juga menceritakan kenapa dia tidak mau mengungkapkan privasinya ke media, kalau ternyata dia adalah fotografer terkenal. Tapi Dennis memiliki alasan penting guys di balik itu. Benim duygularım da var, düşüncelerim de var. Bu tarafa bakan herkesle paylaşıyorum ben. Pada malam hari mereka tidak pulang ke rumah nenek mereka, tapi pulang ke tempat Dennis. Dan di sini Zahra bisa melihat semua karya-karya Dennis yang sangat memukau. Dennis ternyata juga menyimpan batu-batu yang sejak kecil Zahra tulis dan ditaruh di beberapa tempat. Tapi Dennis malah mengambilnya dan mengumpulkannya. Mereka bersantai di pinggir pantai sambil minum dan melihat bintang dan berujung tidur bersama di pinggir pantai. Keesokan harinya Zahra terbangun dan sudah sendirian. Zahra pergi ke rumah Dennis, yang ternyata di sana Dennis sudah bangun dan menyusun miniatur rumah miliknya. Ternyata rumah itu adalah rumah impiannya yang telah dia ingin tinggal bersama dengan istrinya. Saat mereka sarapan di pinggir pantai, Dennis mulai menceritakan kalau dia memang sengaja tidak ingin terkenal karena dia hanya ingin membuat perasaannya terpukau dan bukan karena ketenaran. Geri kalanı sadece çektiğim fotoğraflarla idare. Bayağı iyi bir PR oldu. Sehabis makan mereka bermain di pantai dan mandi serta berenang bersama. Waduh, udah kayak pengantin baru nih. Mereka lanjut makan malam bersama karena mereka berdua sedang sangat berbahagia. Sepulang dari makan malam mereka pulang ke rumah Dennis nih. Waduh, mereka jadi lupa nih pulang ke rumah nenek mereka masing-masing. Karena hanya ada mereka berdua, Dennis masak-masak seperti biasa. Tapi karena suasana mendukung, jadinya mereka bercocok tanam di haduh.
Pagi hari saat mereka tertidur, tiba-tiba Ulas menelpon Dennis, memberikan telepon itu kepada Zahra karena tahu akan berbicara, dan Ahu memberikan kabar buruk yang membuat Zahra langsung kaget dan terbangun. Zahra dan Dennis pun langsung pergi ke pantai, dan dia marah karena Karim kini mulai mencuri idenya untuk promosi dan membuat Zahra panik. Saat tenang, Ulas bilang kepada Zahra kalau dia memiliki ide dan jalan keluarnya yang ternyata Dennis dengan sukarela akan memotret untuk pekerjaan Zahra. Mendengar hal itu, Zahra sangat senang guys dan langsung memeluk Dennis. Antik geldi başlayalım. Keesokan harinya mereka langsung melakukan pemotretan dan Zahra menemani Dennis dari jauh. Mau mengingatkan untuk wawancara Dennis, tapi Zahra kini mengurungkan niatnya untuk mewawancarai Dennis karena dia tidak mau memanfaatkan orang yang dia cintai. Kini Zahra pucin nih ceritanya sama Dennis guys. Setelah pemotretan, tiba-tiba Karim datang dan merusak acara Zahra. Tanpa pikir panjang, Karim langsung membongkar semuanya kepada Dennis kalau Zahra melakukan pendekatan dan tidur bersama Dennis hanya untuk wawancara dan menang taruhan saja. Padahal sebenarnya tidak gitu guys. Dengan hal itu Dennis pun marah dan langsung pergi. Bahkan Zahra tidak sempat menjelaskan kepada Dennis. Hari-hari Zahra pun menjadi galau. Begitupun dengan Dennis yang hanya sering terdiam diri dan menangis nih. Karena Dennis merasa Zahra tidak tulus mencintainya, tapi hanya untuk memanfaatkannya. Saat Zahra bekerja, tiba-tiba Ahu datang dan menanyakan tentang kelanjutan pekerjaan mereka. Dan ternyata karena sudah terlanjur begini, Zahra melanjutkan wawancaranya kepada Dennis walaupun Dennis pergi meninggalkannya. Di kantornya Zahra akhirnya menang promosi dan Karim pun bersiap untuk resign. Semua karyawan mengucap selamat kepada Zahra karena kini Zahra yang awalnya menjadi editor, dia pun berubah menjadi pemimpin. Saat semuanya senang, Zahra sebenarnya sedih guys melihat foto Dennis yang kini akan diekspos. Di rumahnya Zahra hanya melihat batu-batu berkerikil yang selama ini Dennis simpan untuknya. Kasihan banget ya Zahra guys. Keesokan harinya, Ulas membangunkan Dennis karena sudah siang dan tidak bangun-bangun. Ulas pun membangunkan Dennis dan mengajak sarapan bersama. Saat mereka sedang sarapan, Ulas langsung memberikan hasil wawancara Zahra kepada Dennis yang sudah terbit. Dennis pun membaca buku itu guys, dan di situ ada perasaan tentang Zahra dan sudah lama menyimpan perasaan untuk Dennis seorang nih. Düşlerinin zaten eserlerinde olduğunu görüyorum ve yüzünü sizinle paylaşmıyorum. Hari pun berganti, kini Zahra kerjaannya cuma malas-malasan gitu guys. Saat Zahra sedang malas-malasan, Ahu datang dan mencoba membangunkan Zahra karena hari itu adalah pesta perayaan kemenangan dirinya. Zahra tidak mau datang guys karena dia sebenarnya tidak senang, tapi Ahu memaksanya agar Zahra memiliki semangat lagi. Di restoran mewah semua orang pun merayakannya dengan makan-makan dan bersulang untuk kemenangan Zahra. Tapi Zahra hanya terdiam guys sampai beberapa saat kemudian Ulas dan Dennis pun datang. Dennis kini mengucapkan selamat kepada Zahra. Tapi kini Dennis juga memaafkan kesalahan yang ternyata cuma salah paham dan mereka pun baikan. Semuanya senang melihat Zahra dan Dennis juga akhirnya bersama kembali. Gimana guys filmnya? Keren banget kan? Yang awalnya musuh bebuyutan sejak kecil tapi malah jodoh nih. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you. Herkes başka bir Benim duygularım da var, düşüncelerim de var. Bu tarafa bakan herkesle paylaşıyorum ben.